Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rosyaniada. Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai teori hukum alam sebagai ujian akhir semester pengantar ilmu hukum. Berbicara mengenai hukum adalah sebuah produk dialektika evolusioner. Hukum terus berkembang dalam lingkup zaman dan waktu. Hukum berkembang seiring dengan perkembangan manusia yang semakin kompleks. Hukum berkembang secara kumulatif dan evolusi. Hukum tidak dapat diprediksi secara matematis, namun melalui pendekatan filosofis. Berbicara mengenai hukum alam, apa sih esensi dari hukum alam? Yang pertama, sebagai paradigma yang paling tua. Yang kedua, sebagai nilai yang universal. Yang ketiga, berlaku untuk semua tempat dan untuk segala zaman. Yang keempat, bersifat kekal dan abadi. Kemudian, hukum alam selalu mengajarkan keseimbangan, dapat diukur melalui moral, berorientasi pada kebaikan, dan untuk mengerti keadilan. Berikutnya, mengenai sumber aliran hukum alam, yaitu ada dua. Yang pertama, aliran hukum alam irasional, yaitu hukum yang berlaku universal dan abadi bersumber dari Tuhan, sedangkan aliran hukum alam rasional, yaitu hukum yang universal bersumber dari rasio manusia. Salah satu tokohnya yaitu Thomas Aquinas yang membagi hukum menjadi 4 bagian. Yang pertama, lex aeterna, yaitu akal keilahian atau rasio Tuhan. Yang kedua, lex naturalis, yaitu penjelmaan lex aeterna di dalam akal pikiran manusia. Yang ketiga, lex divina, yaitu petunjuk-petunjuk khusus yang diwahyukan oleh Tuhan. Yang keempat, lex humana, yaitu hukum positif yang berlaku sungguh-sungguh dalam masyarakat yang tercantum misalnya dalam undang-undang. Salah satu contohnya yaitu seperti sekarang ini, seperti kitab hukum undang-undang perdata. Selanjutnya, hukum alam dalam pemikiran Yunani dan Romawi. Dalam pemikiran Yunani, hukum alam lebih bersifat teoritis dan filosofis, sedangkan dalam pemikiran Romawi lebih menitik beratkan pada hal-hal yang praktis dan dikaitkan pada hukum positif. Kemudian tokoh-tokoh hukum alam dari masa ke masa. Pada masa pemikiran Yunani ada Socrates, Plato, Aristoteles. Pada pemikiran Romawi ada Cicero, Gaius. Kemudian abad pertengahan ada Augustine, Isidore, Thomas Aquinas, William of Ockham. Abad ke-16 sampai 18 ada John Locke, Montesquieu, Rousseau. Abad idealisme transidental ada Kant, ada Hegel dan kebangkitan alam, dan pada abad kebangkitan kembali hukum alam ada Kohler, Stamler dan lain-lainnya. Kemudian, fungsi hukum alam. Di sini Friedman berpendapat bahwa saat ini kita tidak mungkin lagi menerima berlakunya hukum alam sebagai aturan, tetapi dalam sejarah, hukum alam telah memberikan sumbangan bagi kehidupan kita. Yang pertama, sebagai instrumen utama di dalam formasi hukum perdata Romawi kuno yang menjadi suatu sistem yang lebih luas dan bersifat kosmopolitan. Yang kedua, menjadi senjata yang digunakan oleh kedua pihak dalam pertarungan antara pihak gereja dan pihak kekaisaran Jerman. Atas nama hukum alam, maka kevalidan hukum internasional dapat ditegakkan. Yang ketiga, prinsip-prinsip hukum alam telah menjadi senjata dari para hakim Amerika Serikat ketika mereka membuat interpretasi terhadap konstitusi mereka, yaitu dengan menolak campur tangan negara melalui perundang-undangan yang ditujukan untuk melakukan pembatasan di bidang ekonomi. Yang keempat, telah menjadi tumpuan pada saat orang melancarkan perjuangan bagi kebebasan individu berhadapan dengan keabsolutan. Iya, jadi itulah beberapa fungsi hukum alam menurut dari pemikiran Friedman. Selanjutnya, hukum alam sebagai substansi dan metode. Hukum alam sebagai substansi memuat kaidah-kaidah. Dia menciptakan sejumlah aturan-aturan yang dilahirkan dari beberapa asas yang lazim dikenal sebagai hak asasi manusia. Sedangkan sebagai metode, hukum alam menciptakan aturan-aturan yang mampu untuk menghadapi keadaan yang berbeda-beda. Dia tidak mengandung kaidah tetapi mengajarkan bagaimana membuat aturan yang baik.
Selanjutnya, kebangkitan kembali hukum alam. Jadi hukum alam ketika ditinggalkan pada abad ke-18 dibangkitkan kembali pada abad ke-19. Sini salah satu tokohnya yaitu Rudolf Stammler, salah seorang filosof Jerman. Pokok-pokok pemikirannya yang pertama bahwa semua hukum positif merupakan usaha menuju pada hukum yang adil. Yang kedua, hukum alam berusaha membuat suatu metode rasional yang dapat digunakan untuk menentukan kebenaran yang relatif dari hukum pada setiap situasi. Metode itu diharapkan menjadi pembantu jika hukum itu gagal dalam ujian dan membawanya lebih dekat pada tujuannya. Yang ketiga, hukum adalah suatu struktur yang demikian itu. Kita harus mengabstraksikan tujuan-tujuan tersebut dari kehidupan sosial yang nyata. Kita harus menemukan asalnya dan bertanya pada diri kita sendiri, apakah yang merupakan hal pokok yang harus kita lakukan untuk memahaminya sebagai suatu sistem tujuan-tujuan yang harmonis dan teratur. Dengan bantuan analisis yang logis, kita akan menemukan asas-asas penyusunan hukum atau juridical organization tertentu yang mutlak sah yang akan memandu kita dengan aman dalam memberikan penilaian tentang tujuan yang manakah yang layak untuk memperoleh pengakuan oleh hukum dan bagaimanakah tujuan itu berhubungan satu sama lain secara hukum atau juridially related. Ya, itulah beberapa pokok-pokok pemikiran hukum alam oleh Rudolf Stammler pada abad kebangkitan kembali hukum alam. Nah, kesimpulan dari pembahasan materi ini yaitu pada hakikatnya hukum alam berangkat dari penciptaan dan memiliki sifat yang baku. Maka kehadiran hukum alam berlaku dengan sendirinya tanpa memerlukan pengakuan dari setiap makhluk yang ada. Hukum alam berlaku dimanapun dan kapanpun. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai teori hukum alam. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.